Medan perang di Ukraina Timur telah memasuki tahap eskalasi berikutnya. Rusia kini telah mengerahkan sistem roket termobarik TOS-3 Drakon, memperkenalkan senjata yang dirancang khusus untuk salah satu masalah tersulit dalam peperangan modern, menembus pertahanan yang sangat kuat. Kedatangannya mencerminkan konflik yang secara bertahap berkembang dari manuver cepat menjadi pertarungan lambat dan melelahkan yang menguji daya tembak dan ketahanan. Di sebagian besar garis depan, perang tidak lagi didefinisikan oleh kemajuan yang luas, tetapi oleh sabuk pertahanan berlapis, parit, tempat perlindungan beton, posisi bawah tanah, dan benteng perkotaan yang dibangun untuk menyerap bombardir terus-menerus. Dalam lingkungan ini, artileri konvensional saja seringkali kesulitan untuk menciptakan celah yang menentukan. Sistem seperti TOS-3 dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut, memberikan daya hancur terkonsentrasi terhadap posisi yang dirancang untuk menahan serangan berkepanjangan. Senjata termobarik beroperasi berbeda dari amunisi berdaya ledak tinggi standar. Efeknya bukan hanya ledakan, tetapi gelombang tekanan yang dikombinasikan dengan panas yang sangat tinggi yang menyebar melalui ruang tertutup. Di medan yang didominasi oleh bunker, ruang bawah tanah, dan struktur yang diperkuat, hal ini membuat senjata termobarik sangat cocok untuk membentuk medan perang secara lokal. Tujuannya bukanlah penghancuran besar-besaran di area yang luas, tetapi penghancuran titik-titik pertahanan yang menjadi jangkar garis depan secara terarah. Bagi Rusia, pengerahan ini menandakan adaptasi berkelanjutan terhadap realitas peperangan posisi. Setelah bertahun-tahun berperang, konflik telah menetapkan pola di mana kemajuan kurang bergantung pada kecepatan dan lebih pada pengurangan sistematis pertahanan musuh. Setiap kemampuan baru bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menekan pertahanan tersebut tanpa mengerahkan pasukan penyerang besar-besaran terlalu dini. Keberadaan TOS-3 juga menyoroti lintasan perang yang lebih luas, inovasi bertahap di bawah tekanan konstan. Kedua pihak telah memperkenalkan sistem baru sepanjang konflik, tetapi dampaknya jarang langsung terasa. Sebaliknya, efektivitas muncul seiring waktu, dibentuk oleh seberapa baik senjata baru, terintegrasi dengan drone pengintai, sistem penargetan, dan dukungan tembakan terkoordinasi. Di lapangan, kemampuan bertahan hidup tetap menjadi kendala utama. Medan perang yang sama yang memberikan keuntungan bagi sistem serangan yang ampuh juga dipenuhi dengan pengawasan. Cakupan drone yang terus-menerus berarti bahwa setiap peluncur bernilai tinggi harus beroperasi dalam jendela waktu yang sempit, menyerang dengan cepat sebelum berpindah lokasi untuk menghindari tembakan balasan. Dalam lingkungan ini, pengaturan waktu dan koordinasi sama pentingnya dengan senjata itu sendiri. Dari perspektif Ukraina, pengerahan tersebut mewakili peningkatan kemampuan penghancuran lokal, tetapi bukan pergeseran keseimbangan keseluruhan perang. Para pejabat terus menekankan bahwa hasil akhir terutama bergantung pada logistik, keberlanjutan sumber daya manusia, dan dukungan jangka panjang dari para mitra. Pesan yang konsisten dari Kiev adalah bahwa sistem baru meningkatkan tekanan, namun lintasan yang lebih luas tetap ditentukan oleh daya tahan. Pada tingkat taktis, pasukan Ukraina telah bertahun-tahun menyempurnakan tindakan balasan terhadap daya tembak yang besar, formasi yang tersebar, pergerakan cepat antar posisi, dan tempat perlindungan yang diperkuat telah menjadi praktik standar. Adaptasi ini tidak menghilangkan ancaman, tetapi mengurangi efektivitasnya dan mencegah senjata tunggal menghasilkan terobosan yang menentukan. Para analis militer memandang TOS-3 sebagai bagian dari sebuah pola, bukan sebagai titik balik. Perang telah berulang kali menunjukkan bahwa bahkan sistem canggih pun jarang mengubah medan perang dengan sendirinya. Sebaliknya, sistem tersebut berfungsi sebagai pendukung, alat yang meningkatkan efektivitas rencana operasional yang lebih luas, bukan menggantikannya. Terdapat pula dimensi industri yang signifikan di balik penerapan ini. Pengenalan platform baru menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan jalur produksi dan pengembangan teknologi meskipun menghadapi tekanan konflik yang berkepanjangan. Apakah sistem ini akan digunakan secara luas atau tetap menjadi aset terbatas akan bergantung pada kapasitas manufaktur dan bagaimana para komandan menilai kinerjanya di medan perang. Di luar pertimbangan militer semata, dampak informasionalnya sangat besar. Mendemonstrasikan kemampuan baru, memengaruhi persepsi tentang momentum dan ketahanan, membentuk bagaimana audiens domestik dan internasional menafsirkan jalannya perang. Dalam konflik modern, narasi seputar suatu senjata hampir sama berpengaruhnya dengan efek fisiknya.
Unsur psikologis tidak mungkin diabaikan. Senjata yang terkait dengan efek ledakan besar membawa reputasi yang jauh melampaui jejak taktisnya. Kehadirannya dapat memengaruhi moral, mengubah asumsi perencanaan, dan memperkuat persepsi bahwa konflik terus meningkat intensitasnya daripada stabil. Namun sejarah menunjukkan bahwa tidak ada satu sistem pun sekuat apapun yang dapat menentukan jalannya perang seperti ini. Konflik antara Rusia dan Ukraina secara konsisten dibentuk oleh akumulasi, keuntungan kecil, penyesuaian bertahap, dan interaksi yang stabil antara serangan dan pertahanan. Pengenalan TOS-3 sangat sesuai dengan pola tersebut. Kedepannya, pertanyaan kuncinya bukanlah apakah sistem tersebut ada di medan perang, tetapi seberapa sering sistem tersebut digunakan dan dalam kondisi operasional seperti apa. Penggunaan yang terbatas akan membatasi dampaknya pada pertempuran tertentu, sementara penggunaan yang berkelanjutan dapat memengaruhi bagaimana garis pertahanan dibangun dan bagaimana serangan di masa depan direncanakan. Seiring berjalannya perang, pentingnya adaptasi menjadi semakin jelas setiap bulannya. Setiap kemampuan baru memicu respons, setiap respons mengarah pada penyesuaian lebih lanjut, dan siklusnya berulang. Dinamika ini, lebih dari senjata individual manapun, menentukan karakter konflik tersebut. Yang membedakan TOS-3 adalah penekanannya pada jangkauan dan daya tahan. Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, sistem ini dirancang untuk menyerang dari jarak yang lebih jauh, memungkinkan awak untuk beroperasi lebih jauh dari zona serangan balasan artileri yang paling berbahaya. Jangkauan yang diperluas ini dikombinasikan dengan integrasi penargetan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan sistem untuk memberikan serangan berdampak tinggi sekaligus mengurangi risiko di medan perang yang semakin transparan dan didominasi oleh drone. Prinsip kerja di balik keluarga TOS tetap berpusat pada amunisi termobarik. Alih-alih hanya mengandalkan fragmentasi, roket-roket ini menyebarkan campuran bahan bakar udara yang menyala untuk menghasilkan gelombang tekanan yang kuat dan panas yang intens. Efeknya sangat parah di ruang tertutup atau semi tertutup, di mana ledakan dapat menembus celah, parit, dan bangunan, menjadikannya senjata yang dirancang untuk menetralisir kantong pertahanan yang diperkuat daripada medan terbuka. Pada awal konflik, TOS-1A memainkan peran penting selama beberapa fase pertempuran paling intens. Jangkauannya yang lebih pendek berarti seringkali harus beroperasi lebih dekat ke garis depan, meningkatkan efektivitasnya terhadap target langsung dan kerentanannya terhadap tembakan balasan. Bahkan dengan risiko tersebut, sistem ini menunjukkan bagaimana sistem termobarik dapat mengganggu posisi yang diperkuat sebelum serangan infanteri. TOS-2 menandai pergeseran menuju mobilitas dan efisiensi logistik. Dipasang pada sasis beroda dan dilengkapi dengan sistem pemuatan sendiri, kendaraan ini dibangun untuk pengerahan ulang yang lebih cepat dan penggunaan yang fleksibel di berbagai sektor. Di medan perang Ukraina, ini mencerminkan tren operasional yang lebih luas, menyerang dengan cepat, segera pindah lokasi, dan meminimalkan paparan terhadap pengawasan terus-menerus. Dalam perkembangan tersebut, TOS-3 mewakili langkah selanjutnya, menggabungkan pelajaran yang dipetik dari penerapan sebelumnya dengan fokus pada jangkauan, perlindungan, dan integrasi ke dalam jaringan penargetan modern, alih-alih menggantikan sistem sebelumnya. Secara langsung, sistem ini memperluas perangkat yang tersedia untuk menghadapi pertahanan yang diperkuat, memperkuat pola adaptasi bertahap yang terus mendefinisikan konflik ini. Pada akhirnya, pengerahan TOS-3 menggarisbawahi realitas utama. Perang ini tetap merupakan pertarungan di mana teknologi, taktik, dan daya tahan saling beririsan. Kemajuan diukur bukan dalam terobosan dramatis, tetapi dalam pergeseran bertahap yang terakumulasi dari waktu ke waktu, membentuk medan perang sedikit demi sedikit. Орудие! Выстрел!